Ramadan tahun ini terasa berbeda bagi Ria Ricis, Irish Bella, dan Inara Rusli. Tiga wanita tegar itu bakal menjalankan ibadah puasa tanpa imam keluarga. Namun ketiganya sudah belajar hidup mandiri tanpa suami. Saat Amar Zoni, suaminya tak bisa menafkahi anak-anaknya karena masih di penjara, Ibel terjun ke ladang bisnis untuk menjemput rezeki dari Yang Maha Memberi. Ricis yang sudah lama tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari Teuku Ryan pun pantang meratapi nasib dan terus berjuang demi Moana, buah hatinya. Perjuangan Inara pun tak kalah berat karena harus menghadapi kasus perdata dan pidana melawan Virgon Tambunan, mantan suaminya. Benarkah demi anak-anak yang baru belajar puasa, Inara mempersilahkan Virgon untuk membangunkan anak-anak sahur di hari pertama puasa? Apakah Ricis akan mengajak Riam berbuka puasa bersama dengan keluarga besarnya? Saat amal pahala dilipat gandakan, apakah hati Ibel terketuk untuk menjenguk Amar di penjara? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas ketegaran Ria Ricis, Irish Bella, dan Inara Rusli dalam menyambut Ramadan tanpa suami. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Ramadan ini udah silaturahmi belum sih ke keluarganya? Bulan Ramadan 1445 Hijriah seolah menjadi titik balik kehidupan YouTuber Ria Ricis. Di bulan suci, Ricis ingin menjalani sidang cerainya dengan Teuku Ryan tanpa penuh drama dan tanpa mengganggu kehusyukan ibadah puasanya pula. Setelah mediasi gagal, Ricis sudah meminta kuasa hukumnya untuk menambah materi gugatan cerainya, hingga tak cuma meliputi hak asuh dan nafkah anak, tapi juga nafkah idah dan uang mut'ah. Namun, semua hal yang termaktub dalam materi gugatan cerainya dirahasiakan Ricis dan kuasa hukumnya dari hadapan publik. Jika ingin cerai baik-baik, Ryan pun seyogyanya kooperatif, dan jika keberatan dengan nominal gugatan Ricis, bisa menawarkan win-win solution tanpa campur tangan keluarganya. Thank you for yang kami ya. Ini Pak saudaranya. Arif. Masih belum. Kenapa hari ini dia nggak datang? Hasilnya gimana Pak? Penambahan itu pun berkaitan apa yang disampaikan oleh klien kita, karena waktu itu kan secara lisan dari majelis meminta untuk supaya dibuatkan secara tertulis. Nah, tertulis itulah kita serahkan hari ini. Tanggapan dari majelis? Ya diterima dengan baik. Ya segera selanjutnya persidangan selanjutnya jawaban dari pihak Ria. Itu hak mereka sebenarnya, saya nggak ada berkepentingan untuk menjawab ya, karena sekali lagi saya sampaikan tadi bahwasanya kita akan menerima apapun itunya, perbaikan kah, tambahan kah, atau penjelasan dari gugatan tersebut, karena itu akan memudahkan kami juga untuk bisa menjawab dengan proporsional juga. Artinya jangan sampai kami juga memberikan jawaban nanti mengambang juga, akhirnya nggak sinkron, nggak ketemu apa sih persoalan yang mendasar dari keduanya. Kira-kira tuntutannya apa aja Bang? No, itu udah masuk materi ya, kita nggak bisa bicarakan. Karena kesibukan, Ricis dan Ryan tak hadir pada sidang cerai ketiga mereka yang digelar beberapa waktu lalu. Ryan sedang promo film layar lebar perdananya di luar Jakarta, sedangkan Ricis masih berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sebelum Ramadan tiba, Ricis ingin merampungkan konten sosial yang dibesutnya, sekaligus menikmati indahnya bawah laut Sumba. Iya, nggak apa-apa, nanti ada panitianya. Situasinya akan beda nih Harapannya bersama ya. Ya ini kita lagi acara sedekah ya Bu ya, mohon maaf ya. Baru 2 kali menjalani bulan Ramadan bersama imam keluarga, kali ini Ricis harus kembali sendiri menjalani bulan suci. Setelah 2 tahun rumah tangganya dengan Ryan diguncang prahara. Momen sahur pertama nan romantis bareng suami tercinta pun kini tinggal kenangan. Assalamualaikum teman-teman. Mbak, sabar Cis, sahur bareng Ricis, tapi hari ini sahurnya
Guys, tapi aku mau ingetin, ini kan sabar Cis pertama. Karena aku mau bangunin suami aku. Dia kan masih tidur nih. Kalian mau lihat nggak suami aku? Dia belum bangun. Tuh. Karena sekarang masih jam 2-an. Nggak besti. Udah bangun. Suami udah bangun, suami. Sabar ya guys. Suami aku dengar duduk aja bangun. Sayang puasa. Sahur. Kenapa sih nggak pakai baju sih, bapaknya sih? Malu aku. Ayo sayang, kita bangun sahur. Baju aku mana ini? Lah nggak tahu kamu mau pakai baju. Nanya sama kita, mana kita tahu. Bentar aku ambilin baju dulu. Bentar ya guys, aku ambilin ituan suami aku dulu. Izin. Boleh nggak izin makan sekarang? Oh, berarti mau aja minum. Iya, karena kan kalau habis makan nggak boleh langsung tidur. Nanti lambungnya itu sakit. Ya gue nggak bisa tidur. Makan di sini apa di meja makan bawah? Di sini aja lah. Hah? Makan di sini? Apa makan di kasur? Tunggu, ini baru mau makan karbonnya. Kira-kira lo. Kagak di mejanya sayang. Maaf, mau kena aku tolong sayang. Lemar. Mungkin ada yang beda nggak sih Ramadan tahun ini? Nggak ada yang beda, kita berharap sama semuanya ya. Mbaknya juga nggak ada yang beda, mbaknya juga nggak ada yang beda ya. Gitu. Ramadan tahun lalu, meski rumah tangganya tak luput dari salah paham, Ricis tak pernah berpikir akan menggugat cerai Rian. Apalagi tahun lalu, keluarga Rian dari Aceh sempat datang ke Jakarta untuk menjalani 10 hari pertama Ramadan bersama anak, menantu, dan cucu pertamanya Moana. Ketika amal pahala dilipat gandakan selama Ramadan, Ricis ingin menjadi istri yang soleha bagi Rian dan berharap menjadi menantu yang berbakti bagi Yah Cik Rustam Effendi dan Mak Cik Hainul Nur Fitri Yeni. Alhamdulillah, masih bisa berbuka puasa dengan keluarga lengkap. Sini Bu. Alhamdulillah. Ibu di Gidau. Ibu di mana? Puasa, makan, buka puasanya udah. Kalau nggak ayah sama ibu sini, ibu situ Kak. Nah, Boleh Ibu sini. Tahta tertinggi di kehidupan Sulianto, Bapak Sulianto. Ibu Yuni Falismawati. Ayah sama Nah. ibu situ, boleh ya? Ayo tengah. Boleh lah. Oke. Oke. Oh tenang, ini punya Ibu. Maksud saya ini punya Ibu. Ini gelas ayah tadi. Kamu duduk mana? Kamu duduk sini. Ayah persiapan lagi mau main film horor, jadi makan harus banyak. Ayah boleh main film nggak? Naya tahu ayah mau main film horor. Menurut Nyanyi cewek harus bisa masak atau enggak? Enggak ya. Nyanyi aja mau boleh kerja. Nanya aja kerja. Tapi Nanya bisa masak. Kalau ayah harus. Oh, belum. Nanya kan kerja kan, berangkat pagi pulang sore ya. Tapi ini bisa masak. Piring aja. Tapi zaman dulu, kamu kerja pagi nyanyi masakin dulu. Nasi? Nggak. Oh, pagi kita masak dulu. Enggak, ada cabenya nggak jago. Enggak. Abisnya langsung terawih, yang penting kalian juga semangat berpuasanya, terus berbuat amal kebaikan di bulan puasa ini sebanyak-banyaknya. Biar doa-doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Amin, amin. Iya, pasti kalau namanya bulan suci Ramadan itu saat-saat yang paling ditunggu adalah berbuka puasa ya. Cuman karena ini masih awal Ramadan, tentu kita belum merencanakan buka bareng di mana. Tapi biasanya sih di keluarga kami tradisinya ada buka bareng keluarga besar di rumah saya, ada buka bareng keluarga besar di rumahnya Ricis, ada buka bareng keluarga besar di rumahnya adik saya nomor 2 Cindy gitu. Jadi kita beda-beda rumah, pindah-pindah rumah gitu. Cuman jadwalnya nggak tahu, tergantung. Biasanya kita nggak nentuin kapan. Tapi kalau di awal-awal Ramadan ini kita masih sibuk sama keluarga kita masing-masing ya. Maksudnya sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Jadi mungkin nanti pekan kedua gitu. Apa sih? Semuanya adalah keluarga, semuanya adalah adik-adik yang kucintai. Ya, siapa yang bisa menebak kumparan waktu dan peristiwa? Setelah berbulan-bulan bertahan menjadi istri yang tak dianggap, bahkan tak dinafkahi lahir dan batin secara layak, kesabaran Ricis ada batasnya. Cooling down dan pisah rumah selama 4 bulan, seperti nasihat guru spiritualnya telah Ricis lewati. Namun Rian seolah konsisten untuk tidak berusaha memperbaiki sikapnya. Sebaliknya, Rian mengisyaratkan bahwa ucapan Ricis dan keluarganya tidak sepenuhnya benar. Ketimbang bibir tersenyum, namun hati terus menangis, Ricis terpaksa menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian.
Tapi benarkah di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, Ricis masih mengharapkan keajaiban? Setuju nggak sih perempuan itu harus bahagia? Kalau misalnya kita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya tidak menyakiti, setuju nggak sih? Setuju nggak sih kalian kalau hati yang tulus itu terpancar dari wajah yang berseri-seri? Oh, semangat dong sayang. Benarkah Ricis sering berhayal melihat Rian menyadari kehilafannya dan meminta kesempatan kedua padanya? Iya. Udah minta maaf belum sih buat keluarganya Ricis? Udah pastilah, makasih ya, mohon maaf ya. Dok, kemarin sidang lagi nih Ricis. Si Rian mau minta rujuk. Iya, mau rujuk gimana? Persiapan Ramadan aja mungkin gimana? Udah. Dokter, Rian minta rujuk, dokter mungkin seperti apa? Kasih statement sedikit, dokter. Intinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Aku lihat Ricis itu dia tuh wanita yang kuat ya. Apalagi dia sebelum menikah dia sudah settle semuanya dan dia juga dominan. Jadi menurutku dia siap. Namanya momen, apalagi momen Ramadan ya, pasti kan setiap kesalahan kita pasti patut untuk memaafkan dan dimaafkan. Kalau untuk rujuk, ya balik lagi semuanya itu keputusan di tangan mereka. Tinggal mereka menyikapi semuanya ataupun omongan orang. Buat aku Ricis, Rian gak akan dengerin omongan orang karena keputusan dia sudah ambil, pasti mereka sudah tahu baik buruknya seperti apa. Dan kedepannya mungkin menurutku itu yang terbaik. Kalau masalah anak ya mereka udah pikirin lah. Perjuangan Inara Rusli di bulan Ramadan ini tak kalah berat dari Iris Bella dan Ria Ricis. Apakah Inara sudah mufakat dengan Virgon Tambunan terkait hak royalti atas 5 lagu yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai harta bersama? Benarkah Inara sudah menjadwalkan buka puasa bersama mantan suaminya itu? Sama seperti Ricis, Iris Bella juga pernah menjalani bulan Ramadan penuh ujian. Tepatnya tahun lalu saat Amar Zoni terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya. Jelang Ramadan 8 Maret 2023 silam menjadi momen yang tak terlupakan bagi Ibel, lantaran Amar diciduk di rumah mereka di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat Amar bebas dari kasus narkoba jilid 2 Oktober 2023 lalu, Ibel baru mengakui bahwa ia memutuskan meninggalkan rumah mereka beberapa hari setelah Amar diciduk. Rumah itu dikontrakan karena Amar membutuhkan dana segar untuk membiayai kasusnya. Sementara ia pindah ke rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok. Lalu benarkah jelang Ramadan tahun ini, Ibel merasakan perbedaan karena dirinya sudah resmi menyandang status janda? Benarkah karena sadar tak ada suami yang memberikannya THR, Ibel terjun ke dunia bisnis untuk menafkahi anak-anak dengan jerih payahnya sendiri? Ya, karena memang selama ini kan aku selalu menjadi influencer, selalu untuk mereview brand-brand skincare, dan sepertinya memang udah mulai senang terjun di sana, dan aku juga akhirnya mempelajari kandungan-kandungan yang ada pada skincare gitu ya. Terus akhirnya kalau cuma terjun sedikit demi sedikit tuh kayaknya kurang asik gitu ya. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk membuat brand sendiri. Bismillah. Itu juga menjadi kesibukan aku juga dari tahun kemarin ya gitu. Jadi perjalanannya panjang banget untuk sampai di titik ini. Alhamdulillah. Nah itu kan mungkin salah satu pertanyaan juga fans-fans aku kan, kenapa nggak terjun lagi, syuting lagi, sinetron lagi. Aku udah terlalu menikmati bisnis aku sekarang, kehidupan aku sekarang, karena di sini aku bisa benar-benar membagi waktu antara bisnis aku dan juga untuk me time, dan apalagi masih ada waktu untuk anak-anak. Itu yang paling penting karena anak-anakku juga masih kecil-kecil, masih membutuhkan ibunya. Jadi sekarang tuh aku menikmati banget
berbisnis dan juga tetap ada waktu untuk anak-anak. Ya, never say never ya. Tapi ya nggak ada yang tahu lah untuk saat ini. Aku masih punya toddler, aku masih punya baby. Jadi untuk terjun ke sinetron lagi tuh belum kepikiran sama sekali gitu. Dan juga udah terlalu asik berbisnis. Jadi ya mohon doanya aja untuk teman-teman semua, semoga ya dimudahkan. Ya itu menurut aku bulan Ramadan kali ini tuh bener-bener keren banget, luar biasa. Karena secara batin pun aku merasa kayak lebih merindukan gitu ya. Balik lagi bulan Ramadan tuh bukan hanya kumpul-kumpul sahur terus buka puasa doang, tapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan juga lebih menjadi kepribadian yang lebih baik. Keputusan Ibel untuk meretas bisnis pasca menjanda dirasa tepat lantaran Amar seolah angkat tangan soal nafkah kedua anak mereka. Karena masih berada di balik jeruji besi dan kasus narkoba jilid 3-nya belum ketahuan kapan akan disidangkan, Ibel tak mau memberatkan Amar. Sadar ia masih mampu mencari rezeki sendiri, Ibel juga tak mau merepotkan Aditya dan Panji Zoni adik-adik Amar. Ia tak mempermasalahkan, andai Amar hanya mampu menafkahi kedua anaknya sebesar 500.000 per bulan. Kalau kita bilang seperti itu memang benar sewajarnya kurang ya. Cuman jujur alhamdulillah Allah ini adil. Jadi dengan adanya Ibel punya kewajiban untuk nafkahi anak seperti ini dan Amar di dalam penjara saat ini, alhamdulillah usaha Ibel juga ya jauh lebih maju lah sekarang ini. Sewajarnya nafkah itu kan diberikan untuk pengeluaran anak, bukan pengeluaran Ibel ya, pengeluaran anak. Dan itu anak 2 memang di 500.000 nggak cukup. Cuman kita kan juga tahu Amar ini sekarang di dalam kurungan. Dia kan nggak ada kerja juga. Dan pastilah atas dasar itu Iba juga. Makanya Ibel juga kaget, Amar sampai banding. Nah, saya kasih masukan juga, apa mungkin alasannya sebenarnya ini, saya bilang, angka tersebut. Nah, akhirnya tercetuslah itu keputusan dari Ibel, udah bang, aku kalau 500 aja nggak apa-apa, kata Ibel. Nah, kalau kau nggak keberatan Bel, aku tulis. Ya udah bang, tulis saja. Itu akhirnya saya masukkan di kontra memori kemarin. Meski gugatan cerainya sudah dikabulkan Pengadilan Agama Depok, Ibel harus bersabar menanti putusan ingkrah. Lantaran Amar mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Amar tidak mempermasalahkan nafkah anak sebesar 10 juta per bulan sesuai dengan putusan hakim tingkat pertama. Namun yang dipermasalahkannya dalam memori bandingnya adalah dalil gugatan cerai Ibel yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok. Untuk sidangnya saat ini kita lagi nunggu putusan dari PT ya, dari Bandung, PT Bandung. Putusannya seperti apa ntar kita tunggu dulu lah. Kayaknya udah nggak ada perubahan, nggak ada penambahan saksi, nggak ada penambahan bukti. Jadi ya udah langsung aja kita tunggu putusan. Yang jelas memori dari pihak Amar sudah diberikan kepada kami selaku kuasa hukum. Kita juga udah kasih kontra memori, udah kita kirim ke PT Bandung melalui PA Kota Depok. Kita tinggal tunggu putusan lah, insya Allah mudah-mudahan nggak lama lah. Di tengah proses banding, Ibel tetap semangat berjihad untuk kedua buah hatinya. Bulan Ramadan ini, ia ingin mendulang rezeki dan pahala sebanyak-banyaknya sebagai investasi di dunia dan di akhirat. Bisnis skincare dan fashion hanyalah 2 dari sekian bisnis yang ditekuni Ibel untuk menciptakan mesin uang baru. Ia berharap sebelum Idul Fitri targetnya bisa tercapai.
Insya Allah tetap, alhamdulillah kata Bapak manajer kerjaan banyak ya Ramadan. Ya alhamdulillah bersyukur. Ramadan alhamdulillah senang banget ya, lebih memaknai bulan Ramadan itu sendiri gitu kan. Balik lagi kita tuh dikasih kesempatan untuk apa ya, berlomba-lomba ya untuk meningkatkan kualitas diri tuh paling di-highlightnya banget kan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi secara lebih persiapannya kayak batinnya sih gitu loh, secara batin. Ya itu dia, kayak lebih kayak seberapa istiqomahnya kita tuh untuk memperbaiki diri. Itu sih menurut aku, karena untuk bulan Ramadan bagi aku tuh bagaimana kita bisa lebih baik lagi daripada kita sebelumnya, seperti itu. Tapi udah banyak perubahan diri nggak sih? Ya aku rasa sih begitu ya, tapi kan itu yang aku rasakan, yang bisa menilai kan orang ya. Ya ada sih pasti selalu, ya mungkin kan anak-anakku masih kecil, tapi mungkin kita akan ajarkan sedikit-sedikit, tapi tidak memforsir, lebih kayak mengenal mungkin Ramadan itu apa. Tapi untuk ajak puasa mungkin ya belum ya. Perkembangannya kayak gimana sih Mas sekarang? Alhamdulillah anak-anak pada pinter-pinter semua. Abang Air tuh sekolahnya pinter, kayak udah bisa di sekolah tuh udah sering kayak sholat duha gitu, udah belajar mengingat surah-surah pendek. Adiknya juga udah cerewet banget. Amala itu belum 2 tahun tapi banyak banget ngomongnya, udah bisa ngitung sampai 10. Jadi anak-anakku bersyukur banget walaupun ibunya sibuk tapi perkembangannya tuh juga optimal. Kemarin banyak yang tanya masalah Ibel tidak memperbolehkan anak-anak untuk ketemu Amar. Banyak statement seperti itu. Bahkan dari pihak Amar juga bicara seperti itu. Intinya gini ya, sampai saat ini dari waktu Amar keluar dari penjara 2023 sampai saat ini Ibel tidak pernah melarang untuk bertemu. Kalau dia mau ketemu hari ini silahkan, nggak apa-apa. Cuman kan sekarang dia lagi di penjara. Jadi hidup ini kan pilihan. Nah saat ini pilihannya Amar pengen masuk penjara lagi. Kan kemarin sudah dikasih pilihan, dikasih kesempatan sama Ibel. Ayo kalau misal mau kalau misal mau berubah, insya Allah aku akan terima Amar, kan seperti itu. Cuman Amar tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Bahkan Ibel sempat bicara sama saya, Bang, Amar nggak berubah. Nah, kata-kata Amar nggak berubah akhirnya terbukti benar. Akhirnya terbukti bahwasanya Amar masuk lagi. Jadi sekali lagi hidup ini pilihan, dan pilihannya Amar balik lagi. Satu tips mungkin dari aku untuk teman-teman yang mau menjalankan bulan Ramadan, mari kita sama-sama meluruskan lagi niatnya. Apa semuanya kita lakukan demi ridho Allah, itu aja. Pemirsa, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan penuh ujian bagi Inara Rusli. Pasalnya, keinginan Inara untuk menjadi full-time mom seperti tahun sebelumnya harus dikubur dalam-dalam. Lantaran Ramadan tahun ini, dirinya harus menjalani Ramadan tanpa kepala keluarga yang menafkahi. Jika Ramadan tahun lalu Virgon Tambunan masih menjadi tulang punggung keluarga kecilnya, sekarang Inara harus memecahkan kerasnya kehidupan dengan jemari lentiknya. Saat ketiga anaknya sudah terbiasa hidup serba ada, Inara seolah tak sanggup melibatkan anak-anaknya dalam perubahan hidup yang serba drastis. Itu sebabnya ia rela berjuang menjadi ibu sekaligus tulang punggung keluarga karena tak mau berharap dari nafkah bulanan yang diberikan Virgon. Jika Inara merasa sanggup memberikan materi kepada anak-anaknya, bagaimana dengan perhatian dan pendidikan dasar anak-anaknya yang harus dimulai dari lingkung terkecil, yaitu keluarga? Apakah Inara sudah siap menjadi imam bagi Starla dan kedua adiknya dalam menjalankan ibadah Ramadan? Yang paling penting sih ibadah sunnah mungkin dibanyakin ya, ibadah yang wajib mungkin dibuat lebih disiplin lagi. Terus juga makanan dijaga nutrisinya. Menurut aku sih dalam bentuk apapun kegiatan kita, kerjaan kita, itu pasti akan selalu ada resiko gitu. Mau itu jadi ibu rumah tangga, mau jadi single parent, mau jadi apapun lah ya, pasti akan ada resikonya gitu setiap pekerjaan menurut aku. Jadi ya dijalanin aja dengan penuh rasa syukur, dinikmatin aja semua pekerjaan yang datang,
Karena di tengah-tengah kesibukan kita ada orang yang menginginkan posisi kita gitu. Ada orang yang masih mencari-cari, berjuang, mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari lapangan pekerjaan yang halal gitu di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi disyukurin aja lah segala kesibukan yang kita tekunin saat ini. Ya biasanya kan kalau Ramadan itu sahur nanti sholat berjamaah sama anak-anak yang kecil-kecil juga tuh susun-susun. Aku kan sering ada di situ nginep, jadi yang kecil-kecilnya ya bagus kalau soal agama ya, Inara ya ngajarin gitu. Terus dia juga jadi imamnya gitu. Abis itu nanti buka puasa juga mereka bareng-bareng. Terus nanti sholat lagi seperti itu. Jadi kalau sahur juga pasti kan ada pembantu yang ngurusin menunya. Buka puasa juga. Nah kalau Ramadan kali ini tanpa istri ya apa ya? Ya mungkin ada yang hilang. Ada sesuatu yang kebiasaan yang tadinya dilayani, maksudnya ada pembantu juga, pasti akan terasa berbeda. Menjalani Ramadan hanya bersama anak-anak tentu saja tak mudah bagi Inara. Sebagai ibu, Inara harus mengajarkan anak-anak menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Namun di sisi lain, Inara juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup agar anak-anaknya bisa hidup dengan layak dan bahagia. Lantas seperti apa Inara mengajarkan ketiga anaknya berpuasa? Benarkah Inara sudah mengajarkan anak-anaknya untuk bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan? Nggak ada yang spesial ya, cari duit yang banyak. Ya nggak ada, makanya aku bilang kerja aja paling, karena kan harus bayar THR ya. Hidup keras ya. Paling ya alhamdulillah mah kerjaan ada aja, jadi ya paling diisi dengan pekerjaan aja sama waktu untuk anak-anak itu doang paling. Mau ngapain lagi, pasangan nggak ada, apa yang disiapin? Kebetulan kalau Starla dari usia 3 tahun udah terbiasa puasa setengah hari. Terus juga pas dia di usia 5 tahun puasanya alhamdulillah sudah mulai full, udah mulai umur 6 tahun udah mulai stabil tuh sampai dia usia saat ini 8 tahun udah terbiasa, bahkan udah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis full. Belum sih, kalau Ali anak yang nomor tengah itu dia udah bisa sih puasa seharian tuh udah bisa. Tapi nggak tahu deh Ramadan kali ini mudah-mudahan ya, karena ini kan perdananya dia mencoba untuk ikutin ritme kita nih setiap harinya puasa gitu, kuat atau enggak. Kasih tahu ke mereka gimana sih rasanya nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu di luar sana, anak-anak yang kurang beruntung yang mungkin nggak, bahkan bukan cuma makan nasi ya, bahkan setiap harinya berjuang gitu untuk bisa makan nasi gitu. Jadi supaya mereka menghargai juga apa yang disediakan untuk mereka makan. Meski berat harus menjalani Ramadan sendirian, namun Inara bersyukur lantaran Ramadan tahun ini seolah menjadi berkah tersendiri. Lantaran di tengah ujian yang menimpanya, Inara justru dilimpahi rezeki yang berlimpah. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan Inara justru mendapatkan job selama 1 bulan full. Di sisi lain, sederet bisnis yang tengah dirintisnya juga sudah mulai berjalan. Bahkan dalam waktu dekat kabarnya Inara akan mengikuti jejak Iris Bella yang belum lama launching produk skincare. Inara pun juga tengah mempersiapkan bisnis skincare yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Lantas benarkah dalam sehari penghasilan Inara mencapai 40 juta rupiah? Insya Allah sih, insya Allah doain aja. Kalau aku sebenarnya paling pantang kalau misalkan belum memulai suatu bisnis sampai kurang lebih 80% untuk dipublish gitu, aku kayaknya aku mending aku hold dulu gitu. Skincare mungkin insya Allah. Insya Allah kalau memang ada kesempatan dan ada dipermudah lah gitu ya peluangnya untuk bisa ngebangun bisnis yang waktu itu, ya aku akan bangun bisnis yang sama gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya aku harus bisa mengembangkan produk yang lain. Kalau lihatnya sih dia sih sebagai sosok panutan kita sebagai ibu sih. Iya, terus juga kayaknya lebih berkilau ya sekarang.
Namun di tengah keinginannya untuk bisa menjalani Ramadan dengan tenang, Inara justru masih harus berjibaku menghadapi kasus hukumnya dengan Virgon. Ya, gugatan Inara terkait masalah hak royalti memang masih terus berjalan. Sempat menjalani mediasi, Inara dan Virgon sepakat untuk berdamai. Namun hingga kini Inara dan Virgon masih enggan membeberkan lebih lanjut hasil mediasi. Benarkah dalam waktu dekat Inara dan Virgon akan menandatangani draft perdamaian? Masih dalam proses mediasi. Insya Allah tanggal 13 kalau nggak salah ya, nanti akan ada nota kesepakatan, nota perdamaian. Doain aja mudah-mudahan ada titik terangnya. Belum bisa aku buka karena belum ada tanda tangan yang gimana gitu. Perkembangannya sih untuk saat ini arahnya ke situ. Tapi bunyinya seperti apa, biar nanti kita lihat minggu tanggal berapa lagi sih sidangnya? Yang berikutnya. Kemarin kan tanggal 6 ya, berarti tanggal 6 tambah 7, 13 mungkin. Tanggal 13 ini kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Tapi ada berita juga katanya sih minggu depan itu lebih ngerucut lagi. Artinya udah detik-detik ini ya, detik-detik ketok palu itu udah mudah-mudahan endingnya baik. Artinya jangan sampai juga ada apa-apa kan, walau gimana kan ada anak. Yang kita harapkan mudah-mudahan ada titik temu antara Virgon dan Inara, itu aja yang bisa kami sampaikan. Karena draft apa yang menjadi butir kesepakatannya tidak bisa kami sampaikan di publik. Oke, pokoknya yang baik-baik aja lah untuk mereka berdua. Selain berjibaku masalah royalti, Inara juga masih harus menghadapi kasus hukum terkait laporan Virgon terhadap dirinya yang masih berjalan di Polda Metro Jaya. Meski Inara memiliki keyakinan akan menang menghadapi laporan mantan suaminya, namun tetap saja ada ketakutan dalam diri Inara. Jika nantinya dia kalah dan harus masuk bui, bagaimana nasib ketiga anaknya? Benarkah Inara berharap di Ramadan tahun ini Virgon mau membuka pintu hatinya untuk mencabut laporan terhadap dirinya? Siapkah Inara jika nantinya dirinya harus masuk bui dan berpisah dari ketiga anaknya? Seandainya ternyata kehidupan tidak berpihak kepada kamu nih, dan kamu harus masuk ke jeruji, kamu siap nggak? Kalau emang itu yang sudah ditentukan sama Allah, ya siap nggak siap. Toh kita semua di dunia ini memang cuma sebentar kok, nunggu giliran aja. Siap pisah sama anak-anak? Either itu aku masuk penjara atau aku yang meninggal duluan atau anak-anak yang pergi duluan, kita semua memang akan berpisah. Sebagai orang yang dilaporkan nggak bisa berbuat banyak ya menunggu aja dari pihak sana maunya seperti apa. Kan kita sudah pernah beberapa kali ketemu kan, bahkan antara keluarga juga sudah. Menurut aku untuk ikhtiarnya sih aku udah berusaha sih. Selebihnya kan semuanya dari keputusan di tangannya Virgon. Inara pun berharap Ramadan kali ini bisa menjadi momentum bagi dirinya dan Virgon untuk bisa saling memaafkan. Inara juga berharap hubungannya dengan kakak dan ibunda Virgon, Feby Carol dan Eva Manurung akan terjalin baik meski mereka sudah menjadi mantan kakak ipar dan mantan mertua. Aku belum tahu pasti sih kalau untuk soal itu ya, karena masih menunggu juga proses untuk sidang perceraian aku untuk inkrah gitu putusannya. Mungkin kalau sudah inkrah dan kita semua bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik saja dengan kepala dingin, aku yakin sih aku nggak ada masalah sih untuk menemui pihak keluarga dari mantan. Jadi ya harapannya ya kalau bisa berdamai gitu harapannya. Tapi untuk Inara juga kalau bisa jangan memberatkan Virgon. Virgon juga harus ada belas kasihan juga, karena kan walau bagaimana ada anak-anak 3, kalau nggak ada orang tuanya perkembangannya kan terganggu. Menurut kita sih kan ini kan udah mau bulan puasa ya, harusnya sih baikan aja sih, karena kan ini bulan yang baik ya, harusnya mereka baikan aja. Egois sih, soalnya kan Inara itu kan ibu dari anak-anaknya dia, jadi alangkah lebih baiknya ya udah diselesain aja, nggak usah diterusin ke yang itu lagi.